Ya, jadi beberapa penyakit akut yang dimulai dari gangguan pencernaan. Eh, nah, gangguan pencernaan itu apa? Ini kita harus menyamakan dulu persepsi kita, ya. Eh, Secara umum, gangguan pencernaan itu biasanya orang pada umumnya tuh menyampaikan identik dengan sakit perut, gitu ya, sakit perut, mulas, kembung, dan juga diare. Nah, padahal sebetulnya sistem pencernaan itu lebih luas, jadi bukan hanya eh, berkaitan dengan rasa sakit pada perut, ya, lalu mulas, kembung, dan diare, ya, tapi karena di sini saluran saluran pencernaan itu ada dari mulut sampai dengan usus, ya, kemudian termasuk hati itu sebenarnya masuk ke dalam bagian pencernaan, ya. Hati, kemudian empedu, kemudian juga pankreas. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tadi gejala-gejala yang saya sebutkan, itu adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan dysbiosis, ya. Jadi gangguan pada keseimbangan ekosistem dari mikrobiota, terutama yang ada di dalam usus, ya. Walaupun dysbiosis ini bisa terjadi dimanapun, gitu ya. Dan dysbiosis ini, terutama kalau terjadi pada usus, dia akan mempengaruhi hampir seluruh organ dalam tubuh manusia, gitu ya. Karena eh, apa apa yang terjadi pada usus itu bisa mempengaruhi jantung, bisa menyebabkan pengerasan dari pembuluh darah, dan kalau terjadi pengerasan pada pembuluh darah yang namanya aterosklerosis itu akan berdampak pada banyak penyakit, ya. Ini juga bisa mempengaruhi metabolisme dari karbohidrat dan juga lemak sehingga akhirnya terjadi obesitas misalnya. Pengaruhnya juga terhadap beberapa protein-protein sebenarnya yang eh, apa namanya berkaitan dengan tensi darah, ya, kemudian juga pankreas tadi dan saluran cerna, ya. Nah, saluran cerna itu disebut, kalau gangguan itu terjadi pada saluran cerna disebut penyakit gastrointestinal, gitu ya. Nah, gastrointestinal itu nama lainnya kalau dalam dunia kedokteran disebut sistem digestif atau pencernaan, ya. Dan eh, gangguan pada sistem digestif itu disebut digestive system disorder. Nah, seperti yang saya sampaikan tuh sebetulnya tadi bukan penyakit, tapi adalah gejala, ya, gejala atau manifestasi dari gangguan pencernaan, ya. Ada misalnya bukan hanya diare tadi, ya, tapi juga nafsu makan yang menurun, ya, atau bahasa kedokterannya disebut anoreksia. Lalu mual, muntah, ya, nausea, vomiting itu tanda-tanda gejala gangguan pencernaan. Nah, gejala ini merupakan manifestasi dari banyak penyakit, ya, bukan hanya penyakit pada gastrointestinal sebetulnya, ya, tapi juga eh, infeksi yang sistemik misalnya, ya, jadi infeksi yang mengenai eh, seluruh tubuh manusia. Lalu bisa juga karena uremia. Uremia ini sebetulnya karena gangguan metabolisme, karena peredaran dari eh, benda keton, ya, benda keton yang terjadi misalnya pada gagal ginjal, gitu ya. Kemudian juga bisa berkaitan dari respon emosi kita. Jadi orang yang eh, stres, ya, yang mengalami ansietas misalnya, itu bisa mengalami gejala-gejala gangguan nafsu makan, ya, lalu mual dan muntah. Bisa juga karena gangguan keseimbangan, ya, jadi pada otaknya berarti kan. Jadi gangguan keseimbangan
yang menyebabkan akhirnya mual, muntah, dan anoreksia. Kemudian pada otak misalnya ada peningkatan tekanan pada otak, eh, atau penggunaan obat atau eh, makan makanan tertentu yang menimbulkan eh, gejala-gejala itu, dan juga bisa berkaitan dengan nyeri. Dan akibat dari misalnya kehilangan nafsu makan dan muntah misalnya itu bisa bermacam-macam, ya, bisa menimbulkan dehidrasi, bisa menimbulkan eh, asidosis namanya, ya, jadi metabolik, gangguan metabolisme dalam tubuh karena adanya gangguan dari elektrolit, ya, keseimbangan elektrolit. Lalu malnutrisi, ya, karena orang yang tidak makan tentunya dia asupannya kurang, ya. Dan perasaan mual, ya, perasaan mual itu sebenarnya kan subjektif, ya. Itu bisa juga terjadi karena adanya perubahan struktur anatomi, ya. Bisa juga karena adanya eh, iritasi atau peradangan, ya. Jadi bukan hanya iritasi dan peradangan, tapi bisa juga berkaitan dengan gangguan anatomi, sehingga tentunya prosedur untuk terapinya tentu berbeda, ya. Kadangkala seperti mual itu bisa distimulasi oleh bau tertentu, kemudian melihat sesuatu, ya, kemudian nyeri dan zat kimia, ya, atau obat. Nah, eh, seperti muntah, ya, muntah itu tidak selalu gangguan pencernaan, ya, muntah itu bisa juga karena gangguan otak, ya, karena pusat muntah itu ada di otak, ya. Maka apapun kalau ada gangguan pada otak, itu salah satu gejalanya bisa berupa muntah, ya. Tentunya beda antara muntah karena gangguan pencernaan dengan muntah karena gangguan di otak, ya. Contohnya kalau pada pada gangguan pencernaan, dia cenderung muntahnya itu nggak nyemprot gitu, ya. Jadi dia kayak hanya istilahnya regurgitasi atau kayak gumoh kalau bahasa bahasa ininya, ya, bahasa Jawanya. Tapi kalau yang karena gangguan pada otak misalnya itu muntahnya itu proyektil, proyektil itu nyemprot gitu, ya. Nah, lalu diare. Diare ini apa artinya? Diare ini adalah perubahan pada baik struktur maupun frekuensi. Ya, jadi kalau orang dewasa misalnya, biasanya kan BAB harusnya 1 kali sehari. Nah, pada orang dewasa ini 3 kali sehari lebih itu sudah dianggap sebagai diare. Ya, berbeda dengan bayi baru lahir, ya. Bayi baru lahir meskipun 7 kali, ya, misalnya kurang dari 7 kali, tapi dia lebih dari 3 kali itu tidak dianggap diare misalnya, karena bayi dengan orang dewasa itu berbeda, apalagi kalau bayi baru lahir, ya, karena bayi baru lahir itu punya mekanisme fisiologis yang menyebabkan dia BAB terus gitu, ya. Tapi kalau pada bayi frekuensi yang dikatakan eh, diare adalah lebih dari 7 kali misalnya, itu pada bayi baru lahir terutama yang minum ASI, ya. Nah, lalu dari konsistensinya, ya, jadi penampakan dari fesesnya, ya, biasanya kalau diare itu dia cenderung cair, ya, lalu kalau normalnya dia harusnya berbentuk seperti sosis, ini lembek gitu, ya, lembek, cair, kadangkala berupa cairan, ya, apa yang kita makan kadang, ya, kadangkala ada lendir dan darah. Nah, dan ini bisa bersifat akut maupun kronik. Bedanya apa akut sama kronik? Akut itu waktunya itu kurang dari 2 minggu, ya, sedangkan kalau dia lebih dari 2 minggu itu dia bisa masuk ke arah subakut maupun bisa masuk ke arah kronik, ya. Nah, biasanya pada diare ini juga diikuti oleh mual, ya, kemudian muntah dan berkaitan dengan infeksi dan peradangan terutama pada usus, ya, dan kadang-kala ada nyeri, ya, nyerinya seperti kram gitu, ya. Nah, diare yang berkepanjangan dan terus-menerus, frekuensinya tinggi, apalagi kalau dia yang modelnya yang watery gitu, yang dia
seperti air itu ya, itu bisa cepat menimbulkan dehidrasi ya, kemudian eh, menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit ya, terjadi asidosis dan bisa juga terjadi malnutrisi. Nah, ada berbagai macam tipe diare ya. Ini ada yang cenderung tadi berair ya, lalu eh, sering gitu ya. Nah, ini eh, biasanya berkaitan dengan infeksi, namanya secretory atau osmotic diare ya. Kemudian eh, small volume diare, ini diare yang tidak terlalu banyak volumenya, dia hanya kayak sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini biasanya sering berkaitan dengan penyakit autoimun ya, pada pada usus ya. Misalnya inflammatory bowel disease ya. Nah, pada diare yang seperti ini ya, kadangkala kita bisa menjumpai adanya darah ya, lendir ya, lalu nanah ya, dan biasanya ada rasa nyeri, kram ya, dan juga nyeri pada dubur ya. Nah, lalu diare yang juga menandakan ada kelainan di organ selain usus gitu ya. Ini contohnya yang namanya steatorea atau fatty diare. Jadi diarenya itu berwarna ini berwarna tidak tidak seperti tinja kita gitu ya, tapi dia berwarna putih. Di mana dia biasanya cenderung lembek gitu ya fesesnya. Kemudian baunya juga cenderung bau yang tidak enak gitu ya. Dan ini merupakan tanda sindrom celiac disease atau cystic fibrosis ya. Bisa kelainannya di usus atau bisa juga di empedu kita ya. Nah, biasanya dipicu oleh makan makanan yang berlemak-lemak ya. Dan biasanya eh, ketika kita raba perutnya itu membuncit dan tegang ya. Nah, lalu kalau dalam eh, feses kita itu ada darahnya. Nah, darah itu kita lihat warnanya ya, karena beda-beda ya. Kalau eh, darah itu berwarna merah segar, nah kemungkinan dia berasal dari rektum, atau rektum itu usus besar yang dekat dengan anus gitu ya. Atau dari anus. Bisa jadi karena ada peradangan di situ, atau karena ada misalnya wasir atau ambeien ya. Nah, lalu occult blood itu dia tidak terlihat benar warnanya merah, dan ini biasanya hanya terdeteksi secara pemeriksaan dengan mikroskop ya, dengan pemeriksaan feses dengan mikroskop. Kemudian melena, melena itu yang seperti petis ya, jadi warnanya itu tidak merah segar ya, tapi dia lebih kehitaman. Ya, ini biasanya terjadi eh, perdarahan di saluran cerna bagian atas ya, misalnya di lambung ya. Nah, lalu gejala yang lain yang sering muncul juga bloating atau terbentuknya gas ya. Jadi karena eh, apa adanya fermentasi di dalam usus kita sehingga terjadi peningkatan gas ya. Dan apa ini bisa menimbulkan banyak sekali masalah ya. Jadi ada borborik mus, jadi perutnya itu seperti bunyi, dan apa ya, ada semacam gerakan-gerakan usus yang eh, apa seperti kalau kita dengarkan dengan stetoskop itu bunyinya itu khas gitu ya. Nah, di sini biasanya perutnya kembung ya, dan juga nyeri. Lalu berkali-kali biasanya kita merasa ingin kentut ya. Kadangkala kentut terus, atau kentut tapi rasanya nggak bisa gitu ya. Nah, lalu konstipasi. Konstipasi ini, terjadi karena gerakan usus yang berkurang.
Bisa jadi karena eh, apa feses yang mengeras gitu ya, dan ini bisa menimbulkan masalah akut maupun kronik ya. Eh, Penurunan dari gerak usus ini akan meningkatkan waktu dari eh, sisa-sisa makanan itu berada di dalam usus kita, dan itu akan menimbulkan gangguan lebih lanjut karena terjadi peningkatan eh, toksin ya dalam tubuh kita. Dan biasanya periode dari konstipasi ini akan diikuti dengan periode diare ya. Nah, konstipasi yang terus-menerus dapat juga menyebabkan ambeien atau hemoroid ya. Eh, Ambeien, hemoroid, lalu adanya fistula, fistula pada anus ya. Fistula itu lubang yang terjadi secara tidak normal karena adanya peradangan yang kronik, yang akhirnya lubang ini menghubungkan antara misalnya usus dengan kulit di luar yang bukan seharusnya gitu ya, atau lubang ini nanti bisa juga menghubungkan usus dengan misalnya eh, buli-buli kita ya, saluran kencing kita, sehingga akhirnya saluran kencing itu terinfeksi gitu ya, atau misalnya bisa menyebabkan yang namanya divertikulitis ya, jadi usus itu jadi menipis, lalu dia strukturnya itu jadi kayak membuat ini apa kantong ya, kantong yang dia eh, rawan untuk terjadinya sumbatan, peradangan, dan bisa menimbulkan komplikasi kegawatan abdomen yang membutuhkan tindakan pembedahan segera ya. Nah, penyebab dari konstipasi ini bisa terjadi karena lemahnya otot ya, pada usus, terutama karena baik penuaan atau karena apa adanya penyakit tertentu ya, kurangnya intake makanan yang berserat, kurangnya minum ya, kurang minum karena kita mungkin misalnya dalam perjalanan, atau karena jarang minum gitu ya. Dan juga bisa juga karena kegagalan refleks defekasi. Refleks defekasi itu refleks mengejan ya, refleks untuk mengeluarkan feses ya, bisa jadi karena gangguan pada saraf ya, bisa karena misalnya stroke dan sebagainya. Nah, bisa juga karena imobilitas. Imobilitas itu kita jarang bergerak ya. Misalnya kita menderita penyakit yang berbunyi kita harus berbaring terus-menerus ya, maka kalau memang ada pasien yang seperti itu atau ada keluarga yang tidak bisa bergerak, ya dia harus berbaring terus, kita harus menggerakkannya secara pasif ya. Jadi kalau di rumah sakit misalnya ya, pasien itu harus diubah posisinya supaya dia tidak mengalami konstipasi. Lalu penyakit-penyakit saraf ya, karena tadi ya bisa karena kelumpuhan, karena penyakit-penyakit yang menyerang saraf seperti misalnya pada orang-orang yang mengalami brain injury ya, trauma pada kepala. Penggunaan obat tertentu ya seperti misalnya opium ya, morfin ya, itu juga bisa menyebabkan konstipasi. eh, Obat mah ya, hati-hati kalau kita menggunakan antasid, kemudian suplementasi besi, kemudian adanya penyumbatan karena adanya tumor maupun karena adanya jaringan jaringan yang apa jaringan-jaringan parut ya, mungkin karena adanya luka eh, eh, yang akhirnya sembuhnya itu tidak normal gitu ya. Nah, lalu eh, gejala-gejala yang lain yang juga merupakan akibat dari gangguan pencernaan adalah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Ya, ini biasanya merupakan dampak dari dehidrasi dan kurangnya cairan ya, di mana ketidakseimbangan dari elektrolit itu juga akan menimbulkan rasa mual dan juga bisa menimbulkan diare berikutnya, gitu ya. Kemudian ketidakseimbangan asam basa itu bisa berupa
alkalosis metabolik ya karena adanya hilangnya asam klorida ya saat kita muntah, atau metabolik asidosis ini berkaitan dengan hilangnya bikarbonat terutama di usus halus ya. Nah, lalu nyeri. Nyeri ini biasanya bersifat visceral pain ya. Visceral pain tuh nyeri yang dari dalam gitu ya. Bisa berupa rasa seperti terbakar ya. Ini biasanya kalau rasa terbakar itu karena peradangan dan adanya tukak ya di saluran pencernaan bagian atas ya, seperti misalnya pada lambung. Lalu nyeri yang tumpul ya. Nyeri tumpul ini biasanya karena gangguan pada terutama hati ya. Lalu nyeri kram dan nyeri yang cenderung menyebar di seluruh perut ya, itu bisa karena peradangan ya atau peregangan pada usus ya. Nyeri kolik itu nyeri yang hilang timbul dan biasanya sangat nyeri ya. Ini biasanya karena adanya eh, spasme ya, spasme atau karena adanya eh, kontraksi dari dinding-dinding usus atau saluran-saluran yang bergerak ya, karena adanya respon dari peradangan atau karena adanya sumbatan. Lalu eh, nyeri somatik ini biasanya berkaitan dengan eh, apa persarafan ya, dan ini biasanya menyebabkan refleks tegang ya pada otot-otot perut. Dia biasanya terus-menerus dan intensif ya terus-menerus. Dan biasanya kita bisa menunjuk ya. Berbeda dengan yang visceral pain tadi, visceral pain itu kita nggak bisa nunjuk. Kalau ini ditanyain di daerah mana nyerinya ini bisa ya. Nah, ini biasanya merupakan peradangan yang berkaitan dengan selaput pada perut ya atau peritoneum, eh, dan berkaitan dengan peradangan yang menyeluruh badannya. Nah, lalu nyeri alih ya, nyeri yang eh, berkaitan dengan ini persyarafan ya di kulit ya, sehingga sebetulnya organ dalam yang terkena, tapi karena ada saraf di kulit yang apa terhubung sehingga kita bisa menunjuk pada daerah kulit itu ya. Dan ini lebih sulit untuk didiagnosis ya. Nah, ini contoh rivet pain, nyeri yang menjalar gitu ya. Ini biasanya kalau jantung ini terutama di bahu dan lengan. Ini kita yang bisa melihat yang area di kulit ya. Jadi kalau kita merasakan nyeri di daerah yang menjalar ya, di daerah kulit pada dinding dada sebelah kiri, lalu menjalar ke bahu dan lengan, maka ini biasanya dari jantung. Ya, lalu kalau nyeri yang di leher misalnya, ini biasanya berkaitan dengan penyakit pada paru dan diafragma. Diafragma itu selaput yang berada di memisahkan antara paru-paru dengan perut kita. Lalu kalau apa namanya nyeri karena gangguan pada hati, lalu pada empedu itu biasanya di sebelah bawah sisi perut, bawah dada ya, pertemuan antara dada dengan perut ya, atau istilahnya hipokondriaka namanya ya. Itu sebelah kanan dan juga di daerah dekat dengan apa di bawah leher kita itu ya, yang warnanya ini ya. Nah, ini. Nah, ini biasanya karena gangguan pada hati dan juga pada empedu. Nah, kalau karena lambung, gangguan lambung ini daerah ulu hati terutama ya. Aduh, tadi ulu hati. Nah, lalu kalau pada usus halus tuh nyerinya di bawahnya ya. Nah, lalu kalau ovarium itu agak ke arah kiri dan ke kanan, di area dekat dengan apa usus halus tadi ya. Lalu nyeri karena
usus buntu, radang pada usus buntu itu sebelah bawah sisi kanan itu ya biasanya. Kemudian karena gangguan pada usus besar itu di dekat tali pusar ya. Kalau batu, nah batu ini dia nyerinya tuh seperti sabuk dan menjalar ke daerah paha ya biasanya ya. Dan itu tergantung dari lokasi batu ya. Kalau ada batu ginjal gitu ya. Nah, ini biasanya nyerinya kolik dan menjalar gitu. Dan kalau dari ureter itu di daerah paha agak ke atas dekat dengan area ini ya kelamin ya. Nah lalu karena eh, buli-buli itu yang berwarna ungu ya, jadi di daerah pubis namanya atau di daerah kelamin. Nah, ini contoh bagaimana kok nyeri di jantung kok bisa menjalar ini ya. Ini karena ternyata persarafan dari organ di jantung itu akan diteruskan ke dalam sumsum tulang dan ke serabut-serabut yang menuju kulit tertentu yang serabut itu berada di dada kiri dan juga pada lengan ya. Nah, lalu malnutrisi. Malnutrisi ini bisa berupa kekurangan vitamin ya, kekurangan zat besi misalnya ya, lalu bisa berkaitan dengan tadi rasa tidak nafsu makan ya, mual setiap kali mau makan ya, diare. Dan bisa disebabkan karena sebetulnya prosesnya kronik ya, tidak akut gitu ya, karena apa eh, inflammatory bowel disorder, lalu mungkin juga pengobatan yang kita terima ya, misalnya kita mendapatkan radiasi atau kemoterapi itu juga akan menimbulkan anoreksia, vomiting, dan diare ya. Nah, bagaimana cara melakukan diagnosis ya? Nah, ketika kita mendapatkan gangguan pencernaan, maka dokter biasanya akan menganjurkan kita untuk melakukan beberapa pemeriksaan ya, dengan radiologi misalnya ya, ada yang menggunakan kontras atau tidak ya, lalu dengan USG ya, dengan CT scan atau MRI. Kemudian juga mungkin ada endoskopi ya, baik itu melalui atas maupun melalui bawah ya. Jadi ada sigmoidoskopi, kolonoskopi, dan kadangkala sampel dari tinja kita itu akan diperiksa juga apakah ada cacing ya, ada tadi perdarahan, apakah malabsorpsi atau tidak. Dan juga tentunya kita melakukan pengecekan terhadap beberapa fungsi dari organ ya, karena pencernaan itu tidak hanya tadi usus ya, kan, tapi juga eh, hati ya, lalu pankreas ya. Dan kalau misalnya kita curiga dengan kanker, biasanya akan dilakukan pemeriksaan darah untuk tumor marker namanya. Nah, lalu kita masuk ke klasifikasi gangguan pencernaan. Jadi kalau tadi saya menyampaikan bahwa itu tadi hanya gejala-gejala dari penyakit. Nah, sebenarnya penyakitnya itu apa gitu ya? Pada saluran cerna itu apa sih gitu ya? Ini dibagi menjadi penyakit yang terjadi pada saluran napas atas dan penyakit yang terjadi pada saluran napas, saluran pencernaan bagian bawah ya. Nah, penyakit yang terjadi pada saluran pencernaan bagian atas itu ada beberapa macam. Ya, misalnya pada apa esofagus namanya ya, itu ada disfagi. Disfagi itu kesulitan untuk menelan makanan. Ya, penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena gangguan pada sarafnya, gangguan pada ototnya, atau karena ada penyumbatan secara mekanis. Ya, nah, hasilnya apa? Dia bisa menyebabkan nyeri ya, nyeri ketika kita menelan ya, ketidakmampuan ketika kita harus menelan sesuatu yang besar atau padat ya, atau bahkan ketidakmampuan menelan sesuatu yang cair ya. Nah, gangguan saraf yang bisa menyebabkan disfagi itu berbagai macam ya. Misalnya bisa terjadi karena infeksi ya, bisa terjadi karena stroke, ada kerusakan pada otak atau yang disebut achalasia. Ya, achalasia itu
kegagalan dari eh, sphincter. Sphincter itu bagian yang berada di paling bawah dari esofagus kita yang menghubungkan antara esofagus dengan lambung yang dia harusnya menutup gitu ya atau membuka. Nah, ini sphincter ini tuh nggak bisa membuka gitu ya sehingga dia makanan itu kayak menyumbat gitu ya. Karena di sini sphincternya itu kaku dan ini berkaitan dengan kurangnya serabut saraf yang ada di situ. Nah, bisa juga karena penyakit yang namanya distrofi muskular. Ini penyakit yang terjadi karena kelumpuhan pada otot yang menyeluruh ya, bisa karena berkaitan dengan penyakit kongenital ya. Nah, lalu obstruksi mekanis ini bisa karena kelainan kongenital ya, jadi secara anatomis eh, tidak terbentuk ya pada saat kita masih di dalam rahim ibu ya, jadi terjadi perkembangan yang tidak normal. Sehingga misalnya esofagus itu tidak terhubung dengan lambung ya, ini namanya congenital atresia atau stenosis. Stenosis itu kaku tadi ya. Kaku dan dia menyempit ya. Ini juga gangguan pada perkembangan pada saat di rahim ibu dan mungkin berkaitan dengan disbiosis pada saat kita di dalam rahim ibu ya. Bisa juga stenosis ini terjadi setelah lahir ya karena misalnya ada peradangan kronik atau kita mendapatkan terapi radiasi ya. Jadi orang-orang yang sakit kanker itu rawan untuk mengalami stenosis ya pada eh, esofagus karena adanya kerusakan pada esofagus ketika dia mendapatkan terapi radiasi misalnya ya. Nah, biasanya terapinya tentunya terapi bedah, terapi untuk melebarkan dari esofagus tentunya membutuhkan tindakan medis ya. Nah, lalu juga bisa terjadi karena penipisan dari dinding esofagus yang membentuk akhirnya kantung ya. Namanya esophageal diverticula, ini bisa bersifat kongenital atau bisa juga didapat karena adanya peradangan yang kronis ya. Kemudian adanya tumor, ya itu juga bisa menyebabkan disfagia. Nah, ini contoh bagaimana disfagia itu terjadi ya. Ini contoh pada esofagus karena adanya penyempitan ya di sini ya. Dan ada jaringan parut ya. Aduh, ini kok berubah sendiri sebentar ya. Ini laptop saya ini baru error nih. Nah, lalu kompresi karena adanya tumor di luar dari esofagus ya, atau karena tadi terbentuknya divertikula ya yang menyebabkan dia seperti ada kantung sehingga makanan itu nggak masuk ke dalam lambung, akan tetapi tertimbun di dalam kantung tadi. Dan ini berbahaya ya. Nah, ini contoh atresia ya tadi ya sehingga nggak nyambung antara eh, esofagus dengan eh, lambung kita, atau bisa juga terjadi nyambungnya itu salah ya. Jadi makanan itu bisa masuk ke paru-paru akhirnya dan ini bisa menimbulkan penyakit ya karena apa harusnya kan makanan masuknya ke lambung, ini masuk ke trakea dan paru-paru. Nah, lalu kerusakan pada otak dan persarafan pada saraf otak ini juga akan menimbulkan disfagia. Lalu achalasia tadi ya. Nah, ini gambar achalasia. Nah, lalu yang umum ya kita jumpai itu GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Nah, biasanya rasa yang kita rasakan itu rasa terbakar ya karena adanya asam lambung yang naik ya ke esofagus. Eh, ini karena asam lambung. Nah, ini gambaran dari bagaimana eh, sphincter ya tadi ya pada esofagus itu dia tidak rapat gitu ya sehingga eh, ketika harusnya menutup dia tidak menutup dengan rapat dan menyebabkan kebocoran apalagi kalau kita makannya terlalu kenyang sehingga lambung kita penuh ya. Ya kita bisa lihat ini di sini ada cairan ya cairan lambung
dan asam lambung itu bisa naik. Dan ini bisa menimbulkan iritasi di area sepertiga paling bawah dari lambung dan dari esofagus dan menimbulkan peradangan yang terus-menerus sehingga terjadi yang namanya baret esofagus. Nah, baret esofagus itu lesi yang bersifat prekancer. Jadi dia kalau kita biarkan itu bisa berubah jadi kanker. Ya. Nah, gejalanya tadi nyeri seperti terbakar, ya. Kemudian rasa pahit di mulut, ya karena adanya refleks dari asam lambung itu menimbulkan rasa pahit, ya. Kadang juga rasa nyeri itu terbakar itu kerasa di daerah leher dan juga pada eh, kerongkongan, ya. Dan ini bisa menimbulkan kerusakan pada struktur dari esofagus dan menimbulkan resiko terjadinya kanker tadi. eh, Bisa berkaitan dengan pregnancy, dengan kehamilan, ya karena adanya peningkatan progesteron, ya, dan di mana akhirnya progesteron ini mempengaruhi apa kemampuan menutupnya sphincter pada esofagus, atau bisa juga karena penyakit kongenital yang disebut hiatal hernia, ya. Nah, konsekuensi dari GERD itu bisa terjadi peradangan pada esofagus yang disebut reflux esofagitis. Ada ulkus, ya, karena peradangan itu dibiarin itu, ya, nggak diobati. Terjadi ulkus, nah, lalu ada jaringan paru di situ dan meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker. Nah, bagaimana cara terapi GERD, ya? Terutama sebenarnya lifestyle kita, ya. Jadi lifestyle kita harus kita modifikasi. Hindari makan yang terlalu kenyang, ya, supaya eh, tekanan pada lambung itu tidak meningkat, ya. Jadi hindari terlalu penuh makannya. Jadi makan sambil duduk, jangan terlalu kenyang, berhenti makan sebelum kenyang, ya. Hindari makanan-makanan yang tinggi dengan apa gula, coklat, ya, eh, lemak, atau kadang peppermint itu kadang juga meningkatkan, ya. Jadi hindari peppermint, ya, hindari merokok, alkohol, kemudian jangan makan eh, yang mengiritasi lambung, ya, seperti misalnya eh, bawang mentah itu juga nggak boleh, ya, lalap-lalapan bawang yang mentah. Kemudian kafein, ya, kafein yang berlebihan, ya. Nah, kalau misalnya baru ada peradangan, hindari eh, minum minuman yang bersoda, ya, lalu jus yang asam, ya, asam dan bergula tinggi, makanan yang pedas-pedas, ya, produk-produk dari tomat, ya, saus tomat dan sebagainya, hindari, ya, yang pabrikan-pabrikan begitu, yang mengandung zat aditif, ya. Kemudian kalau kita memang alergi sama makanan tertentu, ya hindari, ya, hindari. Kemudian banyak eh, apa makan makanan yang terutama mengandung ini bakteri baik, gitu, ya. Hindari kita makan terlalu dekat dengan waktu tidur, ya. Dan jangan berbaring ketika kita habis makan, ya. Paling tidak itu sekitar 45 sampai 1 jam lah setelah makan kita baru boleh berbaring. Dan sebaiknya makan malam terakhir itu 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Ya, kalau kita tidur jam 9, ya, maka ya berarti jam 7 malam itu yang terakhir, ya. Atau paling bagus lagi, ya, jam 6 atau jam 5, ya. Dan kalau perlu kita kasih bantal yang tinggi, ya. Jadi eh, tidurnya tuh sambil sembari kayak duduk, ya. Jadi kalau kalau kita menderita GERD dan masih baru parah-parahnya begitu, ya, eh, jangan tidur dengan bantal yang rendah. Jangan menggunakan baju yang terlalu ketat, ya, terutama pada perut.
ya. Dan kalau kita kegemukan, maka kita harus melakukan diet supaya apa berat badan kita ideal. Ya, hindari penggunaan obat-obatan yang dia mengiritasi lambung. Ya, kalaupun harus makan obat yang mengiritasi lambung, biasanya obat-obat anti nyeri gitu ya, makanlah sesudah kita makan. Ya. Nah, ini hiatal hernia tadi ya. Jadi hiatal hernia itu eh, menonjolnya usus ke dalam ini apa menonjolnya diafragma salah ya. Menonjolnya lambung ke dalam diafragma pada torak. Diafragma itu selaput tadi ya. Jadi lambung itu kan harusnya di bawah diafragma. Ini menonjol ya. Nah, ini bisa menimbulkan eh, apa namanya? Rasa terbakar dan juga eh, regurgitasi dari makanan ke esofagus ya. Nah, ini contohnya gambar di sini kita lihat. Jadi lambung itu dia harusnya di bawah diafragma. Nah, ini dia menonjol ya, menonjol ke arah eh, dia keluar dari diafragma. Nah, terapi dari hiatal hernia ini adalah terapi nutrisi ya. Jadi makanannya itu harus porsinya sedikit tapi sering dan makanannya harus seimbang ya dietnya. Hindari makanan-makanan yang mengiritasi esofagus, kemudian hindari makanan yang mengganggu sphincter tadi ya. Dan kalau berat badannya terlalu obes harus diet dan tadi sama ya, jadi nggak boleh berbaring setelah makan. Nah, lalu beberapa kondisi yang bisa menyebabkan gangguan pada lambung ya. Ini misalnya dispepsia. Ya, dispepsia ini biasanya kumpulan dari gejala sebetulnya ya. Dispepsia kalau kita mendengar istilah dispepsia itu dia berkaitan dengan rasa nyeri tadi ya, lalu ada rasa terbakar, ada rasa begah ya, begah atau perut itu rasanya penuh ya. Biasanya diikuti dengan mual dan juga kembung ya, bloating karena kembung karena adanya gas ya, produksi gas. Nah, biasanya dia akan diobati dengan obat-obatan yang berkaitan dengan tukak pada lambung, GERD ya, eh, dan juga biasanya berkaitan dengan beberapa obat dan beberapa suplemen diet ya tadi seperti misalnya eh, obat-obatan misalnya anti nyeri ya lalu suplemen misalnya seperti zat besi ya itu dia akan menyebabkan dispepsia. Lalu intoleransi makanan ya eh, bisa terjadi karena kita makan terlalu banyak makanan yang terlalu pedas ya lalu minum kopi yang dia eh, apa mengandung kafein maupun tidak ya. Lalu makanan yang tinggi lemak ya dan biasanya eh, apa kita disarankan untuk makan sedikit ya, makan sedikit tapi sering tadi ya lalu eh, makan makanan yang benar-benar dimasak ya. Nah, perasaan bloating atau kembung ya itu biasanya berkaitan dengan eh, bisa seseorang itu mengkonsumsi permen karet ya, lalu merokok ya, makan yang terlalu cepat, tidak dikunyah dulu secara baik gitu ya. Sembari minum, biasanya orang yang makan sembari minum tuh akhirnya nggak mengunyah dengan baik ya. Bahkan
biasanya minumnya juga minuman yang dingin dan berkarbon. Nah, itu apa yang bersoda ya, itu juga akan menyebabkan dispepsia. Nah, lalu tukak peptik ya, tukak peptik itu bisa terjadi luka ya pada, aduh, kok hilang, pada usus ya, kemudian sebentar ini kok hilang, kelihatan nggak? Nih, kelihatan ya. Jadi ada luka pada dinding usus halus terutama pada lambung ya, karena adanya peningkatan hidroklorida. Nah, eh, di sini berkaitan dengan infeksi Helicobacter pylori. Jadi Helicobacter pylori itu sebetulnya memang ada di daerah esofagus dan lambung, terutama pada anak-anak ya. Akan tapi dia nggak boleh menyentuh lambung. Nah, karena ini menyentuh lambung terjadi peradangan, ya. Atau bisa juga karena aspirin ya, dan bisa juga karena stres. Jadi stres itu bisa mempengaruhi lambung, ya. Karena stres itu akan mempengaruhi saraf. Ya, dia akan mempengaruhi saraf, meningkatkan produksi asam lambung, merubah hormon kita ya, dan itu akan merubah kemampuan tubuh untuk apa menyembuhkan dirinya, karena orang yang stres itu kortisolnya tinggi. Kortisol yang tinggi itu menurunkan kemampuan tubuh untuk memperbaiki tubuhnya ya, memperbaiki tubuhnya, menyembuhkan dirinya kalau terjadi luka gitu ya, dan ini akan meningkatkan asam lambung dan enzim-enzim pada lambung, dan ini akan mengiritasi lambung. Dan biasanya orang yang stres itu juga punya perubahan perilaku. Ya, mereka jadi kayak craving ya, kayak 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 pingin banget makan sesuatu. Kalau dia biasanya dia pengguna alkohol, nah dia pengen sekali minum alkohol, sehingga akhirnya apa semakin ini ya, semakin rusak ya lambungnya. Lalu biasanya kalau perokok ya pengennya merokok gitu ya. Kemudian penggunaan obat-obatan ini juga jadi stres itu kadangkala akhirnya dampaknya itu luas ya. Bisa juga berkaitan dengan predisposisi genetik tertentu ya. Jadi pada orang-orang tertentu dia punya risiko lebih tinggi untuk terjadinya gastritis ya, atau luka pada usus, karena memang secara genetik dia punya kerentanan ya pada eh, lambung dan ususnya, dan ini berkaitan dengan eh, pengeluaran dari asam lambung dan juga enzim tadi. eh Gejala dari adanya ulkus pada lambung dan usus itu bervariasi. Kadangkala rasanya tuh seperti orang yang kelaparan ya. Jadi biasanya dia akan terbangun pada malam hari oleh karena rasa lapar yang sangat gitu ya, melilit-lilit gitu rasanya. Eh, ada kalanya juga tadi nyeri, terbakar seperti terbakar, dan kadangkala juga dia kehilangan nafsu makan atau terjadi penurunan berat badan ya. Nah, komplikasinya apa? Ini bisa terjadi perdarahan ya pada saluran cerna, dan perdarahan ini bisa melalui apa dikeluarkan melalui mulut ya. Jadi kita bisa muntah darah itu ya. Eh, Bisa terjadi yang namanya hematemesis ya namanya, dan biasanya darahnya warnanya hitam. Nah, lalu melena. Melena itu tadi BAB-nya itu seperti petis ya warnanya. Itu menunjukkan adanya ulkus ya. Jadi petis atau kopi ya. Nah, kalau terjadi tuka yang akhirnya menimbulkan lubang yang dalam dan menembus gitu ya, maka dia bisa menimbulkan peradangan pada selaput perut. Dan ini bisa menimbulkan nyeri yang tadi apa dia disertai dengan eh, distensi atau tegangnya dari perut kita ya. Dan ini membutuhkan pembedahan ya, harus segera dilakukan tindakan pembedahan segera.
Bisa juga akhirnya terjadi jaringan parut sehingga lambung itu dia nggak bisa kosong ya, nggak bisa kosong dengan maksimal, terjadi eh, penyumbatan pada lambung. Ya, ini contohnya ya. Jadi kalau bayangkan kalau harusnya makanan itu dia masuk usus, ini nggak masuk usus ya, dan ini bisa terjadi perdarahan seperti ini, ya. Lalu bisa terjadi lubang yang menembus, dan ini bahaya. Ini bisa menimbulkan peradangan yang harus membutuhkan tindakan pembedahan segera. Nah, lalu beberapa obat-obatan yang diperlukan ya untuk menekan eh, produksi asam lambung mungkin diperlukan ya. Kemudian eh, diberikan biasanya kalau pada pengobatan dokter itu dikasih obat yang melapisi lambung ya dan dikasih antibiotik ya. Walaupun ini juga memicu kontroversi apalagi kalau dia terus-menerus diberikan sekarang ya. Jadi eh, pengobatan pada luka lambung itu sekarang eh, banyak yang berubah ya. Nah, lalu bagaimana dietnya? Nah, ini tergantung masing-masing orang, apakah dia punya intoleransi atau alergi atau tidak ya. Jadi kalau memang dia punya intoleransi, dia harus menghindari makanan-makanan yang alergi ya. Hindari makanan-makanan yang meningkatkan asam lambung dan mengiritasi lambung ya, seperti tadi alkohol, kopi ya, kafein, makanan yang eh, pedas, yang bersoda, coklat ya. Eh, jangan makan terlalu kenyang tadi, jangan tidur setelah makan, jangan merokok dan jangan lupa untuk eh, mengunyah dengan baik ya. Mengunyah makanan tuh bahkan kalau dulu anak-anak diajari itu berapa kali itu dihitung ya. Nah, eh, hindari makanan yang terlalu tinggi lemak, protein gitu ya. Eh, eh, jadi ada pembatasan protein di sini ya. Kalau dia misalnya ada perdarahan, ini juga tentu berbeda proteinnya. Eh, sebetulnya makanan yang berlemak itu menghambat sekresi dari lambung. Ya, tapi dia kalau terlalu berlebihan juga tidak bagus. Maka gunakan makanan diet keto yang eh, yang lebih banyak ke arah vegetarian ya. Jadi ini diet keto dengan lemak-lemak baik ya. Eh, Karbohidrat tetap diperlukan karena sebenarnya karbohidrat juga tidak terlalu berbahaya di sini ya, walaupun beberapa karbohidrat yang menimbulkan gas tentu kita harus hindari ya. Hindari penggunaan misalnya suplemen-suplemen yang justru akan memicu perdarahan ya, misalnya suplementasi besi itu malah justru akan memicu ya. Nah, lalu penyakit di saluran cerna bawah ini ada di usus besar terutama ya, konstipasi tadi ya, di mana biasanya gerakan dari usus itu berkurang dan akhirnya BAB-nya itu menjadi tidak setiap hari, nggak rutin ya. Jadi mungkin dalam seminggu hanya 3 kali atau mungkin 5 hari sekali gitu ya. Nah, biasanya eh, BAB-nya itu keras ya, bisa dia berwarna hitam atau dia kecil-kecil gitu ya. Terus saat kita harus BAB itu harus mengejan biasanya. Ini penyebabnya karena kurang serat, ya kurang minum tadi, inaktiviti ya. Bisa juga karena penyakit pada tiroid ya, pada hipotiroid, diabetes, penyakit ginjal atau penyakit pada saraf ya. Biasanya wanita-wanita hamil ini juga dia akan cenderung lebih berisiko untuk mengalami konstipasi. Pada orang-orang yang menua ya, sudah memang orang-orang yang menua itu biasanya karena
karena imobilisasi, kemudian karena dia memang gerakannya udah nggak seperti dulu dan persarapannya sudah menurun ya. Bisa juga karena efek samping obat, terutama makanan obat-obatan yang mengandung aluminium ya, lalu eh, suplemen yang mengandung besi, kalsium itu hati-hati ya, itu juga bisa menimbulkan konstipasi. Eh, Bagaimana penata laksanaannya atau treatmentnya? Biasanya dengan meningkatkan serat ya, kita makan banyak makanan yang berserat ya. Kalaupun kita makan gandum, cari gandum yang utuh ya. Sayur dan buah ya, itu paling tidak 20 sampai 25 gram per hari. Nah, banyak penelitian membuktikan bahwa makanan yang tinggi serat itu akan meningkatkan eh, apa volume dari eh, BAB kita ya, dan dia akan lebih cepat untuk dikeluarkan melalui usus besar ya. Kemudian ada beberapa jenis jus yang bisa kita gunakan punya efek untuk eh, apa urus-urus gitu ya, laksatif efek. Itu misalnya jus prune namanya, itu dari buah prune itu bisa untuk itu. Kemudian pepaya, ya itu pepaya juga dalam pengalaman saya itu bagus ya. Minum yang mencukupi itu penting ya. Jadi salah satu penyebab konstipasi itu karena kita kurang minum ya, dan juga kurang gerak ya, maka kita harus banyak melakukan exercise ya kalau kita mengalami konstipasi. Jadi eh, efek urus-urus atau laksatif itu bisa kita dapatkan dengan meningkatkan volume dari feses dengan makan makanan yang berserat, meningkatkan air tadi dengan minum ya, atau dengan menstimulasi gerak usus dengan cara kita bergerak ya, melakukan exercise tadi ya. Nah, lalu diare. Diare ini tadi karena frekuensi dari BAB yang sering ya, dan jumlahnya mungkin juga banyak. Ini bisa menyebabkan dehidrasi dan eh, apa ketidakseimbangan elektrolit ya. Kalau kronik dia bisa menimbulkan penurunan berat badan dan juga malnutrisi ya. Nah, ini tadi macam-macam diare ya sudah saya sebutkan nih. Kalau yang osmotik diare tadi dia cenderung diarenya itu seperti air dan volumenya banyak. Nah, ini biasanya karena eh, intoleransi dari laktase atau laktosa. Ini apa? Makanan-makanan dari susu ya. Kemudian dia terjadi karena defisiensi enzim yang mencerna susu ya, laktase defisiensi. Dan juga terlalu banyak makanan yang mengandung ini gula ya. Kemudian secretory diare ini karena adanya bakteri ya, keracunan makanan gitu ya. Peradangan pada usus karena keracunan makanan atau karena adanya bakteri. Lalu karena gangguan gerak usus ya. Kalau kalau tadi konstipasi berkurang, ini justru meningkat gitu ya. Kemudian kalau menurut waktunya ada akut dan kronik. Kalau akut itu dia kurang dari 2 minggu ya. Kalau kronik itu lebih dari 2 minggu. Subkronik itu lebih dari 2 minggu. Kalau kronik dia dalam jangka waktu bulan ya. Nah, bagaimana makanan ketika kita diare ya? Ini penting kita perhatikan. Yang pertama, eh, jangan sampai ada residu makanan ya. Kemudian rendah lemak, kemudian hindari produk-produk yang mengandung laktosa, hindari makanan-makanan yang mengandung gas, terutama yang menimbulkan gas ya. Eh, jadi hindari misalnya kayak apa roti-rotian ya, roti-rotian itu hindari sereal ya, lalu yang sulit dicerna lah ya, serat-serat yang sulit dicerna, termasuk nasi coklat ya, pasta, terus semua makanan dari gandum itu hindari.
jus, ya, jus buah yang bergula terutama, ya, lalu kacang-kacangan atau makanan yang kering, ya. Eh, Hindari dulu makan makanan yang tidak dimasak atau apa buah yang belum masak, ya. Seperti kacang-kacangan seperti lentil itu juga hindari. Lalu beberapa yang bergas itu contohnya kembang kol, ya. Kemudian eh, kol sendiri, ya. Lalu hindari bawang, terutama bawang putih yang segar, ya. Hindari makanan yang tinggi apa yang pedas-pedas, ya, yang bersantan, yang terlalu panas, terlalu dingin, eh, teh yang terlalu kental atau kopi yang terlalu kental, ya, walaupun ada yang menyampaikan kalau diare itu minum teh kental gitu, ya, yang tanpa gula, ya, hindari alkohol, lalu hindari makanan yang berlemak. Nah, perbanyak makan eh, sedikit tapi sering, ya, lalu kunyah dengan baik, rileks, ya. Makan makanan yang lembut-lembut dulu, ya, misalnya daging ikan, mashed potato, sorbet, jelly, yogurt, milk pudding. Nah, kamu misalnya jangan, ya, milk pudding tuh ya puding tapi jangan milk, nggak usah pakai milk, ya. Es krim, es krim ini ya es krim yang tanpa itulah, ya. eh Lebih banyak makan makanan yang bervariasi, yang seratnya itu tidak sulit dicerna gitu, ya. Berserat tapi tidak sulit dicerna. Nah, kadangkala diare yang terlalu sering, untuk menghindari dehidrasi, ya, kita harus melakukan yang namanya oral rehidrasi. Jadi kalau misalnya kita habis muntah, habis BAB, ya, habis diare, nah, segera merehidrasi dengan minum air yang mengandung garam, mengandung gula, ya. Kalau saran saya tuh bikin stop, ya, stop pisang. Jadi stop itu kan ada eh, gulanya, ada garamnya, ya, pakai gula merah biasanya, ya. Lalu kita kasih eh, cengkeh, kemudian kayu manis dan pisang, ya. eh Jangan menggunakan spot drink, ya. Kalau di apa supermarket, minimarket itu kan banyak dijual tuh, ya, minuman elektrolit merek ini, merek itu. Jangan, ya. Karena biasanya justru itu membuat kita kekurangan garam, ya, karena apa namanya, kandungan garamnya terlalu rendah. Lalu kadangkala kita butuh diberikan infus, ya, maka tanda-tanda dehidrasi itu kita harus bisa mengenali, ya, tanda dehidrasi yang berat, ringan, dan sedang, ya. Pokoknya kalau kalau rasanya sudah lemes, sudah, nah, itu kita harus segera ke rumah sakit, ya. Nah, lalu sindrom malabsorpsi, di sini contohnya malabsorpsi lemak, ya. Ini karena mungkin gangguan pada empedu biasanya, ya. Kemudian bisa juga gangguan pada pankreas karena peradangan pada pankreas, ya. Biasanya juga menyertai orang-orang yang mendapatkan terapi kanker, ya, biasanya radiasi begitu, itu akan merusak dinding dari usus sehingga terjadi gangguan absorpsi makanan, ya, lalu mengurangi gerak usus, ya. Kemudian contohnya tadi diare yang bersifat steatore tadi, ya. Ini biasanya dia apa ambiar, bau sekali, dan warnanya tuh putih, ya. Nah, konsekuensinya apa? Di sini kita bisa akhirnya kekurangan energi, ya, kekurangan energi, kekurangan asam lemak yang bermanfaat, vitamin vitamin yang
larut dalam lemak itu kita jadi defisiensi ya, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Mineral tertentu juga defisiensi ya, seperti kalsium, magnesium, zinc ya. Kemudian bisa juga terjadi akhirnya osteoporosis ya. Dan adanya malabsorpsi pada lemak juga akan menimbulkan peningkatan resiko untuk terjadinya batu pada pada ginjal ya. Kemudian eh, kalau kita kita ingin menghindari malabsorpsi lemak, maka di sini eh, disarankan untuk mengkonsumsi lemak-lemak yang baik ya, di mana ada hitungannya ya. Lemak baik itu. Nah, lalu kalau kita mengalami laktosa intolerance ya, ini saat ini banyak sekali orang yang menderita laktosa intolerance ya, 75% sekarang ya. Ini berkaitan dengan makanan-makanan yang mengandung susu. Nah, kenapa bisa terjadi? Biasanya karena ketidakmampuan mencerna dan mengabsorpsi berkaitan dengan produksi enzim tadi. Ya, jadi enzim yang mencerna laktosa disebut laktase itu rendah, ya. Nah, ini bisa menimbulkan diare, mual, kram, bloating, dan pembentukan gas, ya. Nah, ini tentunya yang kita harus hindari adalah makanan-makanan yang mengandung susu, ya. Nah, lalu penyakit pada usus halus, ini ada celiac disease. Konsekuensinya apa? Dia bisa menimbulkan eh, alergi terhadap gluten. Ya, jadi apa yang mengandung gluten? Nah, itu produk-produk tepung-tepungan itu ya, itu bisa menimbulkan peradangan dan bisa menimbulkan akhirnya anemia, kekurangan vitamin ya, kekurangan mineral ya. Dan ini akan mempengaruhi densitas dari kepadatan dari tulang kita. Ya, jadi kita akhirnya mengalami gangguan kepadatan tulang. Nah, ini contoh penyakit celiac disease ya, jadi terjadi peradangan ya, peradangan pada usus, hilangnya eh, kelenjar-kelenjar pada usus, rusaknya kelenjar-kelenjar pada usus ya, sehingga akhirnya terjadi malnutrisi, ada diare, steatore, kentut ya, kentut yang terus-menerus, intoleransi laktosa, jadi nggak boleh makan yang bergluten, nggak boleh makan yang mengandung susu ya. Di sini juga bisa muncul di kulit itu tanda-tanda peradangan pada kulit ya. Jadi dia harus menghindari gluten, eh, hindari laktosa, jadi seperti wheat, rye, barley itu juga nggak boleh. Hindari roti-rotian, pasta, sereal ya, dan harus ada diet tertentu ya, dietnya nggak boleh sembarangan ya. Nah ini contoh alternatif gluten free diet ya. eh Kemudian yogurt nggak apa-apa kalau yogurt ya, tapi eh, di sini tentunya yogurt yang plain ya. Lalu keju, kalau keju boleh ya. Kalau roti dan lain-lain harus dari selain gandum ya. Jadi dari beras boleh, dari kedelai atau dari kentang itu boleh ya. Dari sorghum, quinoa, arrowroot ya, tapioka itu boleh. Jadi semua yang dari gandum tidak boleh ya. Nah, lalu inflammatory bowel disease ini peradangan pada usus besar yang menimbulkan diare kronik ya. Ini ada beberapa macam ulcerative colitis ya. Ini seluruh seluruh dari kolon ya. Ini dia mengalami peradangan. Dia bisa menyebabkan diare dan perdarahan dan juga nyeri. Dan juga mungkin ada tanda-tanda psikiatri ya. Nah, misalnya dia jadi berhalusinasi gitu-gitu. Nah ini contoh kalau terjadi ulcerative colitis yang kanan ini ya jadi merah, ada selaput-selaput keputihan. Kemudian komplikasinya apa? Di sini terjadi
eh, penurunan berat badan, demam, dan juga akhirnya malnutrisi ya. Eh, ini terapinya ada anti diare, imunosupresan, antiinflamasi, dan juga pembedahan. Nah, bagaimana makanannya? Yang terpenting di sini adalah kalau terjadi diare adalah melakukan rehidrasi tadi, ya, koreksi defisiensi kalau ada defisiensi protein, ada kehilangan darah tadi harus dikasih suplemen-suplemen untuk meningkatkan darah merahnya, ya. Lalu hindari makanan yang terlalu berserat tinggi untuk mengurangi volume dari feses justru ya. Nah, lalu beberapa kondisi yang lain tadi ada diverticular disease, itu juga kantong tadi ya, bentuk kantong, nah ini seperti ini. Jadi khususnya itu jadi kayak banyak kantongnya, ya. Ini eh, apa bisa menimbulkan bahaya karena akhirnya terinfeksi dan sebagainya ya. Nah, jadi hampir sama dia harus mengkonsumsi makanan dengan fiber intake yang mudah dicerna ya. Ini bisa menimbulkan komplikasi karena peradangan dan juga eh, usus itu jadi berlubang ya, terjadi infeksi yang namanya peritonitis tadi ya. Jadi ada nyeri abdominal, kemudian demam, konstipasi, perdarahan eh, dan sebagainya ya. Nah, ini makanannya hindari kacang-kacangan ya. Ini biasanya pembedahan ya ininya ya terapinya. Nah, dampak eh, gangguan pada usus besar. Kalau terjadi gangguan hanya berupa gadis biosis saja, itu pengaruhnya bisa ke otak, ya. Jadi apa yang terjadi pada usus itu pengaruhnya bisa menimbulkan memicu stroke, memicu skizofrenia, jadi kambuh, ya, terjadi psikosis. Bisa terjadi kalau kronik bahkan ini bisa terjadi banyak penyakit yang berkaitan dengan pembentukan amiloid ya pada otak yang menyebabkan akhirnya orang itu jadi pikun ya atau penyakit penyakit Parkinson misalnya. Nah, ini eh, bagaimana akhirnya pada usus bisa mengaruhi perilaku ya. Lalu ini psikosis ya. Kemudian eh, pengaruhnya ke hati ya. Jadi apa yang terjadi pada usus bisa menimbulkan kerusakan pada hati. Jadi hati bisa mengalami gagal fungsi hati atau juga perlemakan ya, perlemakan pada hati. Kemudian juga bisa menimbulkan gangguan pada tiroid, ya, paru, ya, pada paru bisa menimbulkan gagal napas, ya. Maka kita nggak boleh meremehkan ya terjadinya eh, gangguan pada usus dan saluran cerna. Ini contoh bagaimana mekanisme gangguan pada usus memicu gangguan pada tiroid, ya. Jadi terjadi inflamasi pada tiroid, terjadi autoimun, ya. Nah, ini gambaran bagaimana eh, gangguan pada usus mempengaruhi jantung, ya. Jantung akan lebih rentan untuk mengalami serangan jantung, peradangan jantung, kekakuan pembuluh darah, ya, aterosklerosis pada pada seluruh pembuluh darah, ya, tidak hanya di jantung, ya. Bisa menimbulkan penyakit pada ginjal, ya, lalu pada empedu dan lain-lain. Nah, ini juga pengaruhnya ke kulit, ya, bayangkan ya. Jadi kalau terjadi gangguan pada usus, ini bisa mengaruhi kesehatan kulit. Dia bisa menimbulkan banyak penyakit pada kulit, ya. Makanya tadi salah satu gejala dari celiac disease misalnya itu ada semacam peradangan pada kulit, ya. Karena ternyata eh, masalah pada kulit itu sumbernya sebenarnya di usus. Ya, misalnya psoriasis, ya, lalu atipik dermatitis, akne vulgaris itu jerawat yang besar-besar itu yang susah di terapi ya, rosacea, eh, kebutaan ya, alopecia areata, hidradenitis suppurativa itu peradangan pada folikel rambut itu sebetulnya salah satunya adalah akibat dari gangguan pada pencernaan ya. Nah, lalu reproduksi ya, kesuburan manusia itu salah satunya ditentukan oleh usus ya. Karena eh, apa yang terjadi pada usus
sial-sial yang ada pada usus itu akan mempengaruhi hormon, ya, hormon termasuk hormon yang diproduksi oleh otak dan ovarium, ya. Nah, lalu pada usus dan genital itu saling berhubungan, ya. Jadi dysbiosis pada usus itu akan mempengaruhi genital dan ini akan menyebabkan eh, kerentanan kita terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan reproduksi itu meningkat. Nah, ini contoh bagaimana dysbiosis itu bisa menyebabkan endometriosis, ya, lalu juga eh, apa miom, ya, miom, ya. Maka sebetulnya kalau kita ingin sehat reproduksinya, kita harus introspeksi pola makan kita gimana dan perbaiki dari makanan kita, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Silahkan masih ada waktu untuk bertanya. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya ini, Masya Allah, ini ada yang dari Medan, dari Flores, dari Papua, Boyolali, ya, Boyolali, ini saya juga dari Boyolali nih. Nah, ini dari Pak Bambang, ini ada yang bertanya tentang cacing, ya. Nah, sebenarnya cacing itu dia ada manfaatnya, ya, karena cacing itu yang mengurangi alergi, ya, dia mengurangi alergi. Karena adanya cacing itu menimbulkan akhirnya semacam produksi eh, apa imunoglobulin, dan imunoglobulin itu kalau terlalu berlebihan nggak bagus, ya, untuk kita karena dia bisa meningkatkan risiko alergi. Nah, dengan adanya cacing, akhirnya cacing itu seperti jadi kayak eh, apa ya, eh, distraksi gitu, ya, atau predator yang menjadi ini sasaran dari antibodi tadi sehingga tidak terlalu berlebihan. Nah, akan tapi jumlah cacing yang terlalu berlebihan juga nggak bagus, ya. Maka semuanya harus seimbang dalam ekosistem itu. Ya, sama kayak kita di tanah, ya. Tanah kita kalau kebanyakan cacing juga tanaman kita mati itu, ya. Maka kalau nutrisinya kurang, ya dia akan apa justru memakan ini akar tanaman. Nah, seperti juga prinsipnya dalam tubuh manusia. Jadi dalam perut kita mungkin ada cacing, ya, tapi cacing itu nggak boleh berlebihan. Dia harus seimbang dengan bakteri yang ada di situ. Dan kita tuh sebenarnya tiap hari itu beternak kita tuh, ya, beternak bakteri, beternak cacing gitu, ya. Sama kayak kita bikin kompos itu kan ada vermiculture, kita bikin apa kompos yang dia mengundang cacing gitu, ya, karena apa memang sebenarnya cacing itu diperlukan. Nah, ini dari Bu Rini ada pertanyaan tentang ibunya yang asam lambungnya sering kambuh, ya, karena stres, ya, selalu haus dan minum yang sangat banyak. Nah, ini mungkin ada diabetes, Bu. Ya, kalau ada gejala-gejala sering apa merasa haus, ya, biasanya juga mudah lapar gitu, ya. Ini harus segera eh, diperiksakan ke dokter, ya, Bu, ya. Dan memang harus diketahui penyebabnya apa, ya. Dan memang eh, yang disampaikan ini berkaitan dengan mungkin, ya, adanya disbiosis pada usus, ya. Maka solusinya adalah salah satunya adalah pemberian probiotik, simbiotik, ya, prebiotik dan probiotik, ya, simbiotik, ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ya, jadi ada makanan yang harus dihindari, makanan yang diperbolehkan, kemudian gaya hidupnya, ya. Ibu Mary bertanya tentang diare sampai 12 kali. Sebetulnya probiotik itu justru membantu, ya. Seperti usus itu kan isinya probiotik, ya. Menormalkan frekuensi buang air besar, ya. Jadi
diare yang sampai 12 kali itu bisa berkaitan dengan tadi penyakit pada usus besar terutama ya karena apa namanya adanya misalnya kolitis ulceratif ya ada celiac disease tadi dan selain menggunakan probiotik prebiotik atau simbiotik tadi juga harus dietnya Bu ya harus tadi ya seperti yang saya sampaikan ya jadi hindari makanan tertentu ya lalu eh, mungkin makanan yang baik itu yang bagaimana tadi saya sampaikan nanti boleh apa yang saya sampaikan itu diminta ya kalau mau. Tadi tentang laktosa intoleran juga sudah saya sampaikan ya. Jadi eh, apa hindari produk-produk yang mengandung susu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga hubungan antara pencernaan dengan tiroid ya sudah ya. Jadi itu ada hubungannya tadi ya. Jadi apa yang terjadi pada pencernaan akan mempengaruhi tiroid. Ini ada pertanyaan dari Ibu Suci tentang alergi kosmetik. Nah, ya itu termasuk hubungannya dengan usus ada ya. Jadi kalau usus kita buruk, maka cenderung kulit kita juga buruk ya. Maka perbaiki pola makan ya, kemudian mengkonsumsi prebiotik dan probiotik ya. Nah, dosisnya sebetulnya ya kita mulai dari dosis kecil ya, misalnya kayak usu-usi dan subarasi itu satu saset sehari 2 kali misalnya ya. Ada pertanyaan dari Bapak Kerta tentang cairan yang menumpuk pada paru. Wah, ini biasanya harus dilakukan pemeriksaan lengkap ini, Bapak. Jadi bisa dari cairan pada paru itu bisa karena berkaitan dengan penyakit jantung, bisa karena paru-parunya, bisa juga karena ginjalnya, bisa juga karena livernya. Jadi harus harus ini ya general check up dan perbaiki dari usus tadi ya. Pokoknya intinya perbaiki dari usus ya karena rata-rata penyakit-penyakit itu berkomplikasi kemana-mana tadi itu adalah dari usus ya itu sudah jadi kayak apa ya hukum ya bahwa apapun itu perbaiki dari usus gitu ya. Hippocrates itu menyampaikan bahwa semua penyakit itu dari usus ya maka perbaiki juga dari makanan jadikan makanan kita sebagai obat ya. Nah, lalu anak-anak kena campak ya campak itu sebetulnya eh, virus yang punya punya mekanisme protektif juga untuk tumor ya Bu ya. Jadi yang terpenting jaga dia nggak boleh kekurangan vitamin A terutama ya karena yang memperberat itu kalau anak itu kekurangan vitamin A ya karena vitamin A itu punya sifat dia eh, ini apa mengontrol peradangan ya. Jadi banyak makan makanan yang mengandung vitamin A seperti fish oil ya lalu eh, apa ya jaga kelembapan kulit ya eh, dengan apa misalnya makan makanan yang meningkatkan kelembapan kulit ya mengandung kolagen gitu-gitu ya jadi eh, apa selain itu juga sebaiknya anak itu tidak boleh main kemana-mana. Nah, ini kadang yang sulit ya karena anak kalau kalau sakit pun eh, itu dia kadang nggak merasakan tuh main kemana-mana. Nah ini yang kadang akhirnya dia harusnya tubuhnya istirahat, dia nggak istirahat begitu. Ya lalu orang yang kegemukan, ini bagaimana kita melakukan detoksifikasi ya? Ya detoksifikasi ada berbagai macam cara. Kita bisa menggunakan metode apa colon cleansing, ya lalu menggunakan metode ada metode balur ya. Kenapa orang zaman dulu itu suka luluran? Itu salah satu metode untuk detoksifikasi sebetulnya. Lalu sauna, sauna itu juga termasuk kita berolahraga itu sebenarnya detoksifikasi. Kita tuh berkeringat itu penting. Jadi olahraga tuh jangan di tempat yang ber AC. Ya, karena nggak mungkin berkeringat dong ya kalau kita olahraga tempat yang ber AC ya. Jadi olahraga di bawah sinar matahari malah lebih bagus ya. Apalagi kalau kita apa
di daerah yang banyak pohonnya gitu ya, itu juga akan meningkatkan diversitas dari mikrobiom kita karena rata-rata sebenarnya masalahnya adalah karena kurangnya diversitas mikrobiom ya. Eh, Kemudian menangis. Kenapa menangis itu perlu ya? Kita tuh bahkan eh, kalau berdoa tuh kalau bisa menangis ya. Karena menangis ini untuk melepaskan emosi tadi ya, untuk emosi negatif kita. Menangis tuh juga menurunkan kortisol ya. eh, apa hormon kortisol kita, mendetoksifikasi karena eh, keluarnya racun dari tubuh kita itu ada melalui feses ya, melalui BAB kita, melalui urin kita ya, melalui keringat kita, melalui air mata kita. Jadi menangis itu perlu ya. Makanya kalau dalam Islam itu membaca Al-Quran itu kalau bisa sambil nangis, baca Al-Quran, berdoa itu sambil nangis gitu ya. Jadi karena itu bisa mengeluarkan emosi negatif dan juga untuk detoksifikasi. Ada pertanyaan dari Ibu Suci tentang kanker payudara yang bermetastasis ke tulang. Hmm, terus dikasih obat untuk kurus ya. Lalu mengalami batuk terus-menerus, badan dingin dan susah makan. Ya, sebenarnya kalau orang sudah mengalami kanker itu tentunya banyak sel normal yang terkena dampak ya. Maka ya pada akhirnya akan timbul gejala-gejala karena eh, rusaknya sel-sel normal itu tadi. Maka saran saya tadi ya, jadi eh, perbaiki dari usus ya, gaya hidupnya juga ya, nggak boleh stres. Mungkin itu saja. Mungkin Pak Angga bisa bantu nih, ada pertanyaan yang penting lain yang belum saya jawab. Ada pertanyaan dari Bu Endang. Ya, Bu Endang mau bertanya apa? Bu Endang. Oh, ya, Halo Bu makasih. Endang. Ya, Iya, gimana Bu Endang? makasih, dokter. Saya Iya. pengen tahu tadi yang Ibu tiru itu gimana ya? Saya kok kurang jelas ya. Oh ya, jadi eh, gangguan pada usus itu bisa menimbulkan gangguan pada tiroid, Bu, termasuk Iya. hipotiroid ya. Mm-mm. Maka kalau Ibu mengalami hipotiroid, perbaiki dari ususnya tadi. Ya, perbaiki dari usus itu artinya apa? Makanannya perbaiki dulu ya, lalu pola hidup kita. Ya, tadi kan gerak usus itu menentukan, Bu. Ya, jadi kalau kita sudah tua, ya kita usahakan kita olahraga, bergerak Oh. tiap hari. Yang ringan kalau untuk Ibu misalnya dengan apa olahraga seperti Pilates itu ya. Pilates itu olahraga yang nggak terlalu membutuhkan alat. Kita bisa Hmm. sambil tiduran, bisa sambil di dinding itu, Pilates dinding namanya ya. Jadi gerakannya nggak terlalu gerakan yang eh, ini menimbulkan cedera ya. Atau jalan Bu, jalan kaki ya, tiap pagi misalnya ya. Kalau perlu cari lokasi-lokasi yang banyak pohon, kita bisa menginjak tanah. Karena salah satu eh, apa mekanisme terjadinya gangguan pada tiroid itu adalah karena kurangnya bakteri baik. Ya, maka untuk meningkatkan bakteri baik selain kita mengkonsumsi simbiotik seperti AFC ini kan simbiotik ya, kita juga perlu berinteraksi dengan alam. Ya, kalau Ibu ingin yang gampang ya berkebun, Bu. Ya, berkebun. Berkebun itu olahraga yang paling-paling bagus untuk kita dan itu dia juga ini apa melepaskan emosi negatif kita. Dengan berkebun itu, terutama kalau berkebun jangan pakai pestisida ya, jadi pakai apa kita bikin sendirilah pupuk ya, mengkompos. Nah, aktivitas-aktivitas seperti itu sebenarnya exercise yang paling baik ya untuk orang tua, untuk meningkatkan hormon bahagianya, untuk
untuk mengurangi stres ya karena stres akan mengganggu gerak usus. Nah, gerak usus terganggu akan mengganggu tiroid gitu. Oh, mungkin karena stres mungkin. Saya sebenarnya seperti tiroidnya udah sembuh, dok. Ya, Cuman ini pengen tahu kok gimana saya dulu kok sakit hipertiroid itu. iya. Salah satunya dari ibu kayaknya Stres. juga berat badannya ini ya, nggak Ya, ideal. tapi Iya, sekarang alhamdulillah udah berkurang. Dok, udah mau berkurang. nanya lagi nggak? Rumus Boleh. ideal tuh bobot gimana toh? Saya kok kurang gimana ya, Berat badan ideal. Nah, itu Ya, yang paling mudah. Ibu tinggi badannya berapa? 154. 154. Ya, sebetulnya kalau itu BB ideal itu rumusnya 100 dikurangi ini. Ada rumusnya, Bu. Saya agak lupa itu ya. 100 dikurangi Bobot apa badan itu ya. sebetulnya. Ya, sebetulnya ada rumus yang mudah itu ya. Bisa dicari nanti. Ya. Oke. Iya. Ya, nah, makasih ada. Tinggi, tinggi badan dikurangi 100 ya. Oh, tinggi badan Ya, kurang 100. ya, Ya, makasih dok. ya sama-sama. Ya, mungkin karena waktunya sudah hampir jam 5. Eh, Pak Angga, bagaimana nih Pak Angga? Yes, ada dok. Ngilang. Sama. Sudah ya? Oke. Itu tadi juga ada yang nanya langsung ya. Jadi Ya, semoga teman-teman acara hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipakai untuk ilmu-ilmunya ya. Semoga nanti kita akan ada acara begini lagi. Pasti ada sih, maksudnya setiap minggu kita ada acara lagi dengan dokter speaker yang berbeda-beda. Salah satunya juga line up-nya itu ada dari Dokter Susi. Jadi nanti kita akan ketemu Dokter Susi lagi. Oke, thank you Dokter iya. Susi untuk waktunya, materinya. Terima Dan kasih sama-sama. Selamat berakhir pekan ya. Selamat bahagia. Jangan lupa bahagia. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi thank you wabarakatuh. dokter. Selamat sore teman-teman semuanya. Sampai Ya. jumpa di hari Senin. Thank you. Ya.